6 langkah metode ilmiah. Ada 6 langkah metode ilmiah dalam penelitian IPA yang harus dilaksanakan secara sistematis untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Langkah pertama adalah observasi dan identifikasi masalah. Membuat hipotesis. Merancang percobaan. Melakukan eksperimen. Mengumpulkan dan menyajikan data. Menarik kesimpulan. Langkah pertama adalah observasi atau pengamatan dan identifikasi masalah. Observasi atau pengamatan berarti kita mengamati dengan melihat, mendengar, mencium, merasakan, atau meraba sesuatu dengan seksama. Ketika kita mengamati, kita menggunakan indera kita untuk memperhatikan dan memperoleh informasi tentang sesuatu yang menarik perhatian kita. Misalnya, kita bisa mengamati bunga di kebun sekolah. Kita melihat warna, bentuk, dan bagaimana bunga tersebut tumbuh. Setelah mengamati, kita mencoba mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang muncul dari pengamatan kita. Masalah atau pertanyaan ini bisa berkaitan dengan fenomena yang kita amati dan ingin kita pahami atau pekerjaan yang perlu diselesaikan. Misalnya, setelah mengamati bunga di kebun sekolah, kita mungkin melihat bahwa beberapa bunga terlihat layu. Pertanyaan yang muncul bisa menjadi, kenapa bunga-bunga ini terlihat layu? Atau, apa yang membuat bunga-bunga ini tidak sehat? Dari identifikasi masalah yang muncul, kita juga dapat membuat suatu pernyataan yang disebut dengan tujuan percobaan. Langkah kedua adalah hipotesis dan identifikasi variabel. Hipotesis adalah perkiraan atau dugaan tentang jawaban atau solusi dari masalah yang telah diidentifikasi. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji melalui penelitian atau eksperimen. Misalnya, jika masalahnya adalah mengapa bunga di kebun sekolah layu, hipotesisnya bisa menjadi kekurangan air adalah penyebab bunga di kebun sekolah menjadi layu. Terdapat 3 jenis variabel yang umum diidentifikasi dalam penelitian, yaitu variabel independen atau bebas, variabel dependen atau terikat, dan variabel kontrol. Variabel independen atau bebas adalah variabel yang diubah atau dimanipulasi dalam penelitian. Variabel ini diberikan perlakuan atau perubahan oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Contoh, jika penelitian menguji pengaruh pemberian air terhadap segar atau layunya bunga di kebun sekolah, variabel independen atau bebas adalah jumlah air yang diberikan kepada bunga. Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang ukur atau diamati dalam penelitian dan diperkirakan akan dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas. Variabel ini merupakan respon atau hasil yang ingin dipelajari atau diukur dalam penelitian. Contoh, jika penelitian menguji pengaruh pemberian air terhadap segar atau layunya bunga di kebun sekolah, variabel dependen atau terikatnya adalah tingkat kesegaran atau kelembaban bunga di kebun sekolah. Dan variabel kontrol adalah faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi variabel terikat. Faktor-faktor ini akan mengganggu penelitian sehingga harus diberikan perlakuan yang sama kepada semua objek penelitian. Contoh, jika penelitian menguji pengaruh pemberian air terhadap segar atau layunya bunga di kebun sekolah, variabel kontrolnya adalah suhu, intensitas cahaya, jenis tanaman, ukuran pot, dan faktor lingkungan lainnya. Langkah ketiga dalam metode ilmiah adalah merancang percobaan. Pada langkah ini, kita merancang percobaan atau studi yang akan membantu kita menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
Rancangan percobaan harus terstruktur dan memiliki variabel yang dapat dikendalikan. Contohnya, jika hipotesisnya adalah kekurangan air, kita bisa merancang percobaan untuk membandingkan tanaman bunga yang diberikan cukup air dan kurang diberikan air. Rancangan percobaan akan menjadi suatu langkah-langkah dalam melakukan percobaan yang dikenal juga dengan prosedur percobaan. Prosedur ini dimulai dengan menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan, menuliskan hipotesis, identifikasi variabel, mendaftarkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu menuliskan prosedur percobaan. Berikut adalah salah satu contoh rancangan percobaan. Untuk 3 langkah selanjutnya, kita lanjut di part 2.